Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Dendam. Cerita Dendam ini adalah cerita kelanjutan dari yang berjudul Teluk. Cerita yang masih sama ditulis oleh Raid Hussein. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Malamnya Pak Komar pulang. Awalnya Pak Komar tidak merasakan sesuatu. Tapi semakin ia memasuki ke dalam rumah, hawa panas mulai terasa. Terlebih-lebih ketika ia membuka ruangannya. Pak Komar langsung merasakan penolakan. Bangsat, siapa yang sudah menanam telur di rumah saya? Batin Pak Komar bertanya-tanya. Kemudian Pak Komar menanyakan kepada penjaganya. Apakah kamu melihat orang yang mengubur sesuatu di rumah ini? Tanya Pak Komar. Namun penjaga tersebut hanya menggelengkan kepala. Ia tidak mengerti apa maksud pertanyaan Pak Komar. Apa ada orang yang memasuki ruang pribadi saya? Tanya Pak Komar sekali lagi. Awalnya penjaga tersebut tidak ingin memberitahu. Tapi desakan Pak Komar yang memaksanya membuka mulut. Bayu tadi sore masuk ke ruang pribadi Bapak, jawab penjaga tersebut. Rupanya kecurigaan saya benar. Bayu, kamu telah menodai rumah saya, batin Pak Komar. Setelah itu, Pak Komar langsung menemui Bayu di dalam kamarnya. Hukuman. Bayu, teriak Pak Komar. Bayu yang mendengar teriakan Pak Komar, ia langsung berbaring pura-pura sakit. Pak Komar langsung mendobrak pintu kamar Bayu. Kamu sudah sembuh, Bayu? Tanya Pak Komar menahan kemarahannya. Sudah agak mendingan, Pak, jawab Bayu. Sekarang ikut saya ke belakang, ucap Pak Komar. Tidak ada pilihan lain, Bayu pun mengikuti langkah Pak Komar ke arah belakang, di mana tidak ada orang pun yang berani melewatinya, apalagi untuk memasuki ruang belakang. Ruang belakang ini adalah tempat penyiksaan bagi siapa saja yang melanggar atau membantah perintah Pak Komar. Orang yang melanggar akan dihukum oleh Pak Komar sendiri. Hukuman yang paling ringan dipotong tangannya, sedangkan hukuman paling berat yaitu mati. Semakin masuk ke belakang, Bayu semakin merasakan kengerian. Walaupun ia berjalan bersama Pak Komar, namun tetap saja ketakutan yang Bayu rasakan tidak hilang. Tiba-tiba, langkah kaki Pak Komar berhenti. Lalu Pak Komar berbalik menghadap Bayu. Melihat sorot matanya yang tajam, Bayu hanya bisa menundukkan kepalanya. Bayu, kamu tahu maksud saya mengajakmu ke sini? Tanya Pak Komar. Bayu hanya menggelengkan kepala. Kamu bisu, Bayu. Jawab, bentak Pak Komar. Tidak, Pak, jawab Bayu yang masih menundukkan kepalanya. Angkat wajahmu, tatap saya. Sepertinya kemarahan Pak Komar sudah memuncak. Bayu kemudian mengangkat wajahnya, badannya gemetar. Wajah Bayu terlihat pucat. Apa yang kamu tanam di rumah saya? Tanya Pak Komar yang mendekatkan wajahnya. Tanam apa, Pak? Tanya Bayu. Bayu, kamu pikir saya tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan di rumah saya? Ucap Pak Komar. Sekarang tunjukkan di mana kamu menanam boneka itu? Tanya Pak Komar. Namun Bayu hanya terdiam. Ia tidak memberitahu kepada Pak Komar. Lalu Pak Komar mengambil sebatang kayu dan memukulkannya di wajah Bayu, sehingga menyebabkan hidung Bayu mengeluarkan darah. Akibat pukulan yang keras membuat pandangan Bayu jadi gelap. Kepalanya terasa pusing. Kemudian Bayu jatuh tersungkur. Lalu Pak Komar menyeret Bayu ke sudut tembok. Ia masih mendesak Bayu untuk menunjukkan tempat boneka tersebut ditanam. Bayu, tunjukkan di mana boneka yang kamu tanam. Dengan begitu, saya tidak akan menghukummu, ucap Pak Komar yang terus mendesak Bayu. Tapi Bayu malah tertawa, seperti mengejek Pak Komar. Kamu merasa takutkah, Komar?
Mau sampai kapanpun, saya tidak akan menunjukkannya. Tunggu saja kematianmu. Kemanapun kamu pergi, kamu tidak akan selamat. Ucap Bayu sambil tertawa terkekeh dengan hidung yang masih mengeluarkan darah. Mendengar ucapan Bayu membuat Pak Komar semakin marah. Lalu Pak Komar membenturkan kepala Bayu ke tembok. Darah pun langsung berceceran di sekitar tembok. Baik, kalau memang begitu keputusanmu, ucap Pak Komar. Kemudian mengikat tangan dan kaki Bayu, lalu pergi meninggalkan Bayu sendirian. Rupanya Pak Komar tidak langsung membunuh Bayu. Hal itu karena ia takut akan teluh yang sudah ditanam di sekitar rumahnya. Kepala Bayu rasanya sakit akibat benturan. Darah yang keluar dari kepalanya membuat Bayu tidak kuat untuk bertahan. Di dalam ruangan yang gelap tanpa pencahayaan sedikitpun, terdengar suara langkah kaki menghampiri Bayu. Terlihat samar-samar sosok anak kecil dari kejauhan, membuat Bayu semakin ketakutan. Rupanya itu adalah Doni. "Doni, ngapain kamu kesini?" tanya Bayu dengan suara yang serak. "Saya melihat Pak Komar masuk ke ruangannya, seperti akan berbuat sesuatu. Saya khawatir akan keadaan Mas Bayu," jawab Doni. Kemudian merobek baju Bayu dan menutup luka di kepala Bayu. Setelah itu Doni pun langsung buru-buru pergi meninggalkan Bayu. Tepat di bulan purnama nanti, Mbak Purnomo akan melayangkan teluhnya. Saat ini Pak Komar tidak bisa berbuat apa-apa sebelum ia menemukan buhul yang ditanam oleh Bayu. Hanya tinggal 7 hari menunggu bulan purnama. 7 hari itu terasa cepat bagi Pak Komar, namun terasa lambat bagi Bayu. Setiap malam, Bayu selalu ditambahkan oleh sosok yang menyeramkan. Penampakan-penampakan yang meneror Bayu membuat Bayu semakin depresi, bahkan hampir membuatnya gila. 5 hari sudah dilewati, namun Pak Komar masih belum menemukan buhul yang sudah ditanam oleh Bayu. Malamnya, Pak Komar menghampiri Bayu. Melihat kedatangan Pak Komar membuat Bayu semakin ketakutan. "Masih hidup juga rupanya dirimu. Berhari-hari tidak makan, tidak minum. Apa yang membuat dirimu kuat?" ucap Pak Komar yang mengangkat wajah Bayu. Darah di hidung Bayu yang berlumuran sudah mengering. Lagi-lagi Pak Komar menanyakan tentang buhul yang ditanam oleh Bayu. "Saya sebenarnya kasihan lihat dirimu. Hanya saja perlakuanmu yang membuat saya kasar," ucap Pak Komar. "Sekarang, tunjukkan di mana buhulnya," tanya Pak Komar. Namun Bayu hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum menyeringai di hadapan Pak Komar. "Bangsat, rupanya kamu sudah bosan hidup," bentak Pak Komar. Lalu Pak Komar memukul kedua kaki Bayu dengan besi. Pukulan keras yang mengenai tulang kering membuat Bayu mengerang kesakitan. Doni yang mendengar teriakan dari arah belakang, ia pun keluar dari dalam kamarnya. Dengan langkah yang mengendap-endap, ia pun berjalan menuju ruang belakang. Dari jauh Doni melihat Pak Komar sedang menyiksa Bayu. Sebenarnya Doni ingin menolong, namun keadaan tidak memungkinkan. Akhirnya ia pun kembali ke dalam kamarnya. Keesokan paginya setelah dipastikan Pak Komar pergi, Doni secara diam-diam menuju ruang belakang untuk mengantarkan makan kepada Bayu. Mas, panggil Doni dari balik tembok. Bayu hanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia tidak melihat siapapun. Tidak lama kemudian Doni pun muncul. Tentu saja Bayu merasa khawatir. Bayu mengkhawatirkan Doni jika ketahuan oleh Pak Komar. Pasti Doni juga akan dihukum. "Ngapain lagi kamu kesini? Jangan sampai Pak Komar mengetahui keberadaanmu di sini," ucap Bayu penuh khawatir. "Tenang Mas, Bapak pergi kok. Saya kesini membawakan makan untuk Mas Bayu. Mas Bayu pasti lapar. Dari kemarin belum makan," ucap Doni. Kemudian Doni pun memberikan makanan kepada Bayu. Dengan susah payah karena tangannya terikat, Bayu pun makan dengan lahapnya. Tiba-tiba terdengar suara klakson mobil. Rupanya Pak Komar sudah pulang. "Cepat habiskan Mas," ucap Doni tergesa-gesa. Dengan terburu-buru Bayu menghabiskan makanannya.
sehingga ia tersedak. "Minum Don, minum," ucap Bayu. Namun sayang sekali, Doni hanya membawa makanan tapi tidak membawa air minum. "Aduh Mas, maaf, saya lupa bawa air minum," ucap Doni. Bayu hanya menghela nafas sambil menahan sakit akibat tersedak makanan. Sementara Doni, ia langsung pergi meninggalkan Bayu karena takut diketahui oleh Pak Komar. Rupanya, Pak Komar pergi mencari bantuan untuk mengembalikan telu yang sudah ditanam di rumahnya. Namun orang yang diminta bantuan tidak menyanggupinya. Malamnya Pak Komar masih berada di ruang pribadinya. Ia sedang mencari cara untuk memusnahkan telu tersebut. Doni yang sedari tadi di dalam kamar, ia pun keluar menemui Bayu. Melewati beberapa ruangan yang begitu gelap, membuat Doni ketakutan. Tak berapa lama, Doni pun sampai di ruang belakang. Ia melihat Bayu sedang meringkuk. Sepertinya Bayu tertidur. "Mas, bangun Mas," ucap Doni menepuk pundak Bayu. Tentu saja, sentuhan tangan Doni membuat Bayu kaget. "Aduh, kamu lagi? Mau apa lagi kamu kesini?" tanya Bayu. "Saya mau menolong Mas," ucap Doni penuh keyakinan. "Benar, kamu mau menolong saya?" tanya Bayu. "Iya Mas," jawab Doni singkat. "Baiklah, kalau kamu mau menolong saya, cari kunci di ruang Pak Komar. Jika kamu menemukannya, sekarang kembali ke sini dan buka rantai yang mengikat tangan dan kaki saya," ucap Bayu. Doni kemudian terdiam sejenak. Ia masih memikirkan bagaimana caranya masuk ke dalam ruangan Pak Komar. Sementara Pak Komar sedang berada di dalam. "Bagaimana caranya Mas?" tanya Doni. "Kamu pikirkan, jangan tanya saya," ucap Bayu. Tanpa sepengetahuan Bayu, tiba-tiba tangan Doni memukul kaki Bayu, tepat di bagian lukanya. Sontak Bayu pun langsung berteriak kesakitan. "Maaf Mas, maaf. Saya tidak tahu kalau kaki Mas luka," ucap Doni meringis meminta maaf. Pak Komar yang mendengar teriakan Bayu, ia pun keluar dari dalam ruangannya. Terdengar suara langkah kaki Pak Komar yang sudah dekat. Tiba-tiba Doni menaruh kayu di kaki Bayu. Hal itu membuat Bayu meringis kesakitan. Doni pun langsung bersembunyi. Benar saja, tidak lama kemudian Pak Komar pun datang, membawa lampu sebagai penerangan. "Bayu, kamu telah mengganggu konsentrasi saya," ucap Pak Komar. "Oh, rupanya gara-gara kayu ini," lanjut Pak Komar, yang kemudian memukulkannya lagi ke kaki Bayu. Baru saja sakitnya mereda, kini Bayu harus merasakan sakit lagi. Bayu hanya bisa menahan. "Sakit?" tanya Pak Komar. Bayu hanya diam, ia tidak menanggapi pertanyaan Pak Komar. Doni yang dari tadi sembunyi, ia pun segera keluar dan pergi menuju ruang Pak Komar. Tanpa lama-lama, Doni langsung memeriksa barang-barang Pak Komar. "Nah, ini yang saya cari," batin Doni. Setelah menemukan kunci, Doni langsung keluar. Buru-buru ia melangkahkan kakinya. Tiba-tiba kakinya tersandung sesuatu. Lalu Doni pun terjatuh. Kunci yang ia pegang pun terpental entah kemana. Tangan Doni meraba-raba mencari kunci tersebut. Namun karena ruangan yang gelap, hanya ada pencahayaan yang begitu redup, membuat Doni kesusahan. "Kamu cari ini," ucap seseorang yang memperlihatkan kunci di hadapan Doni. Kemudian Doni mengangkat wajahnya. Ternyata di hadapannya adalah Pak Komar. "Bapak," ucap Doni gugup. "Bagus, bocah ingusan sepertimu sudah berani lancang," ucap Pak Komar yang menatap wajah Doni. "Sangat disesalkan, waktu itu saya tidak langsung membunuhmu," lanjut Pak Komar. Doni hanya terdiam. Ia tidak berani menatap wajah Pak Komar. Maaf Pak, saya tidak bermaksud." Belum selesai Doni bicara. "Diam, saya tidak butuh penjelasanmu," bentak Pak Komar memotong pembicaraan Doni. Kemudian Pak Komar membawa Doni ke ruang belakang, namun berjauhan dengan Bayu. Kaki Doni diikat lalu digantung dengan kaki di atas.
dan wajah di bawah menyentuh tanah. Lalu Pak Komar mengambil rotan. Dia pun langsung memukul punggung Doni berkali-kali. Doni hanya bisa mengerang kesakitan. Bagian punggungnya terasa perih. Pak Komar terus memukulkan rotannya di punggung Doni. Meski punggung Doni sudah berdarah, namun Pak Komar tiada rasa kasihan terhadap Doni. Setelah merasa puas, Pak Komar pergi meninggalkan Doni. Malam bulan purnama. Hati Pak Komar mulai gelisah. Sudah hari ke-7, bahkan sudah hampir mendekati bulan purnama. Namun Pak Komar belum juga menemukan buhul yang ditanam oleh Bayu. Pikirannya kacau, seolah-olah kematian sudah memberontak dalam dirinya. Hari sudah menjelang sore. Mbah Purnomo mulai merapalkan mantra. Ia akan melayangkan telunya tepat jam 12 malam purnama. Yang paling berat bagi Mbah Purnomo ketika ia akan mengikat ingon Pak Komar. Mbah Purnomo merasakan perlawanan hebat, dan tubuh yang sudah tidak lagi muda. Tentu Mbah Purnomo merasa kesulitan. Berkali-kali ia muntah darah, bahkan hampir membuat dirinya pingsan. Mbah Purnomo tetap menyeimbangkan dirinya agar tidak jatuh tersungkur. Damar yang sudah lama menunggu bulan purnama, ia pun langsung bergegas menuju rumah Pak Komar. Beberapa perbekalan ia bawa yang mana nantinya akan berguna melawan Pak Komar. Dalam perjalanan, Damar terus membayangkan wajah Pak Komar. Rasanya sudah tidak sabar ingin mengejar wajah Pak Komar. Tepat jam 6 sore, Damar pun sampai di rumah Pak Komar. Ia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mengetahui dirinya. Terlihat dari luar rumah Pak Komar, ada seorang penjaga. Damar pun langsung menghampiri. "Mas, segera tinggalkan rumah ini," ucap Damar kepada penjaga tersebut. "Mas siapa?" tanya si penjaga. "Mas tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, sebelum jam 12 malam, Mas harus segera meninggalkan rumah ini sejauh mungkin," ucap Damar memperhatikan. "Maksud Mas apa menyuruh saya meninggalkan rumah ini?" tanya penjaga tersebut. Kemudian, Damar mengelilingi rumah Pak Komar untuk mencari jalan keluar. Namun sepertinya rumah Pak Komar dikelilingi tembok, hanya ada satu pintu besi di bagian belakang. Itu pun hanya bisa dilewati satu orang. Damar menghampiri pintu tersebut. Rupanya pintu itu digembok oleh Pak Komar. Lalu Damar mencari benda keras untuk melepaskan gembok tersebut. Setelah gembok terlepas, kemudian Damar masuk ke dalam rumah Pak Komar. Damar pun merasakan hal yang sama ketika menginjakkan kaki di dalam rumah Pak Komar. Terasa sangat menyeramkan. Kemudian Damar mencari keberadaan Bayu. Pencahayaan yang redup membuat Damar harus meraba-raba untuk mencari jalan. Ketika Damar melewati ruang tengah, ia mendengar seseorang yang sedang merapalkan mantra. Tentu saja orang itu adalah Pak Komar. Tapi Damar tidak memperdulikan hal itu. Yang jelas dia harus menemukan Bayu terlebih dahulu. Sampailah Damar di ruang belakang. Ia melihat ada seseorang bersender di tembok. Rupanya itu adalah Bayu yang sedang tertidur. Kemudian Damar langsung menghampiri Bayu dan membangunkannya. "Mas, bangun, saya Damar," ucap Damar. "Apa yang sebenarnya terjadi, Mas?" tanya Damar. Bayu hanya diam. Badannya sudah benar-benar terasa lemah. Kemudian ia pun ingat Doni dan menyuruh Damar untuk segera melepaskan Doni. Belum sempat Damar beranjak, ia mendengar suara langkah kaki mendekat ke arahnya. "Langkah kaki siapa itu, Mas?" tanya Damar kepada Bayu. "Itu Pak Komar. Cepat segera sembunyi sebelum dia datang," ucap Bayu. Damar kemudian mencari tempat persembunyian. Benar saja, belum lama Damar bersembunyi. Pak Komar datang menghampiri Bayu. Tanpa sepengetahuan Pak Komar, dari arah belakang, Damar langsung memukul kepala Pak Komar. Seketika itu Pak Komar jatuh tersungkur. Sambil memegang kepala, ia melihat ke arah Damar. "Kamu? Siapa kamu sebenarnya?" tanya Pak Komar. "Kamu mau tahu siapa saya?" Damar balik bertanya. "Masih ingatkah kejadian 20 tahun yang lalu, di mana keluarga Jamal dan Lasmi serta satu anaknya kamu bunuh dengan kejam? Begitu juga dengan keluarga Anggara. Saya Damar.
akan menuntut balas kekejamanmu selama ini. Lanjut Damar. Sontak saja, perkataan Damar membuat Pak Komar kaget. Pak Komar hanya terdiam, kemudian ia bangkit. Hahaha, Damar, putra dari Jamal dan Lasmi. Rupanya dirimu masih hidup. Sayang sekali, kenapa saya tidak membunuhmu juga waktu itu? Ucap Pak Komar. Karena kamu bodoh, Komar. Akibat kebodohanmu, sampai sekarang saya masih hidup. Ucap Damar. Bangsat, sopan sedikit bicara sama orang tua, bentak Pak Komar. Sopan? Apa saya tidak salah dengar? Berbicara dengan orang tua sepertimu tidak perlu sopan santun, ucap Damar. Tiba-tiba Pak Komar langsung mencekik leher Damar. Meski Pak Komar sudah tua, namun tenaganya melebihi 10 orang dewasa. Hal itu membuat Damar tidak bisa bernafas. Tangan Damar meraba-raba ke arah pinggangnya, lalu ia mencabut sebilah pisau dan langsung menusukkannya ke tangan Pak Komar. Pisau yang menancap menembus tulang membuat Pak Komar mengerang kesakitan. Secara perlahan, cengkramannya mulai melemah. Damar segera melepaskan tangan Pak Komar dari lehernya, lalu mengejar wajah Pak Komar, tepat di mata kirinya. Akibat pukulan keras, membuat kelopak mata Pak Komar pecah. Bukan hanya kelopak mata, melainkan bola matanya pun ikut pecah, terkena batu cincin yang Damar pakai. Pak Komar berangsur mundur sambil memegangi matanya yang terus mengeluarkan darah. Tidak mau berlama-lama berurusan dengan Pak Komar, Damar kemudian pergi menuju ke tempat Doni. Ia ingin segera melepaskan Doni. Belum sempat Damar berlari, tiba-tiba Pak Komar mencekiknya dari arah belakang. Mau lari kemana, bangsat? Bisik Pak Komar di telinga Damar. Kematian. Walau sudah terluka, namun tenaga Pak Komar masih kuat, membuat Damar semakin kesusahan untuk bergerak. Lalu Damar menggigit tangan Pak Komar sampai dagingnya robek. Damar membuang daging Pak Komar di dalam mulutnya. Nafas Damar terasa ngos-ngosan, seperti dikejar binatang buas. Kemudian ia langsung berlari ke tempat Doni. Di situ ia melihat Doni sudah tidak berdaya. Luka di punggung Doni akibat pukulan rotan semakin membusuk. Untungnya hanya diikat menggunakan tambang, sehingga mempermudah bagi Damar untuk melepaskannya. Setelah ikatan lepas, dengan berhati-hati Damar menurunkan Doni, lalu membawanya ke tempat Bayu. Pak Komar rupanya sudah berdiri menunggu kedatangan Damar. Tanpa sepengetahuan Damar, Pak Komar langsung memukul wajah Damar menggunakan kayu. Tubuh Damar jatuh tersungkur bersama Doni. Damar hanya bisa mengerang sambil memegangi wajahnya. Dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri, pasrah, menunggu Pak Komar untuk membunuhnya. Ketika Pak Komar hendak mendekati Damar dan Doni, tiba-tiba ia berhenti. Pak Komar merasa ada yang bergerak dari dalam perutnya. Semakin lama ia rasakan, semakin sakit. Lalu Pak Komar memuntahkan isi dalam perutnya. Darah bercampur nanah yang keluar dari mulut Pak Komar terasa menjijikkan bagi siapa saja yang melihatnya. Kemudian Pak Komar melihat jam di tangannya. Waktu menunjukkan hampir pukul 12 malam. Bangsat. Pak Komar hanya bisa memaki. Rupanya Mbah Purnomo sudah melayangkan telunya ke tubuh Pak Komar. Mbah Purnomo yang berada di kediamannya, ia mulai tertawa cekikikan, lalu memukul dadanya berkali-kali. Sama halnya dengan Pak Komar, Mbah Purnomo berkali-kali muntah darah. Bayu yang melihat Pak Komar, ia hanya bisa tertawa lirih. Hitung mundur akan dimulai, ucap Bayu yang masih bersender di tembok. Bayu sendiri merasa panik kalau dirinya tidak bisa pergi dari rumah Pak Komar. Tentu Bayu juga akan mati. Bukan hanya Bayu, Damar dan Doni pun akan mati. Hal itu dikarenakan buhul yang ditanam di pekarangan rumah Pak Komar oleh Bayu. Mula-mula, mata, telinga, dan hidung Pak Komar mengeluarkan darah. Lalu perutnya membengkak, kulitnya mulai menghitam, dan jatuh tersungkur. Damar segera bangkit. Ia menghampiri Bayu yang masih terikat. Kuncinya di mana, Mas? Tanya Damar. Di saku Pak Komar, jawab Bayu.
Dengan segera Damar menghampiri Pak Komar. Ia langsung merogoh saku Pak Komar. Namun ternyata kuncinya sudah tidak ada. Pak Komar yang melihat kepanikan di wajah Damar, ia pun tertawa. "Kamu cari apa, nak?" "Cari kunci." "Kunci sudah saya buang," ucap Pak Komar. Rupanya Pak Komar masih hidup. "Bangsat, sudah mau mati juga masih menyusahkan," ucap Damar yang memaki Pak Komar. Kemudian Damar berlari keluar rumah. Rupanya tanaman-tanaman sudah mulai mengering. Tanah di sekitar halaman rumah mulai gersang. Damar segera kembali ke dalam. Tidak banyak waktu bagi Damar untuk membawa Bayu dan Doni. Untungnya Doni masih bisa berjalan walau tertati-tati. Doni segera menghampiri Bayu sambil melewati Pak Komar. Sempat-sempatnya kaki Doni menendang kepala Pak Komar. Damar segera menggendong Bayu, sementara Doni ia membawa peralatan Damar. Mereka pun pergi melewati Pak Komar yang sudah sekarat. Namun tiba-tiba tangan Pak Komar mencengkeram kedua kaki Damar, sehingga Damar pun jatuh tersungkur, tertimpa badan Bayu. "Hahaha, mau kemana? Kalian tidak akan bisa keluar dari sini," ucap Pak Komar yang masih mencengkeram kedua kaki Damar. Doni yang melihat Damar kesusahan, ia pun segera mengambil tongkat besi, lalu memukulkannya ke tangan Pak Komar. Sontak saja Pak Komar langsung mengerang. Ia pun melepaskan cengkeramannya. Rupanya Doni belum merasa puas. Ia memukul punggung Pak Komar berkali-kali. "Don, sudah, waktu kita tidak banyak. Ayo cepat keluar," ucap Damar yang melihat Doni menumpaskan dendamnya. Doni pun segera mengakhiri dengan bantingan besi tepat di kepala Pak Komar. Ia segera menghampiri Damar dan Bayu. Karena Damar sudah tidak kuat menggendong Bayu, dengan terpaksa Damar dan Doni menyeret Bayu keluar rumah. Mereka pun keluar melewati arah belakang yang tidak begitu jauh. Untungnya Damar sudah mendobrak pintu belakang terlebih dahulu sebelum ia masuk ke dalam rumah. Setelah mereka berada di luar rumah, Damar dan Doni masih terus menyeret Bayu untuk menjauhi rumah Pak Komar. Setelah dirasa cukup jauh, mereka pun berhenti untuk mengambil nafas. Tidak berapa lama kemudian, tepatnya jam 1 malam, terdengar suara teriakan Pak Komar. Sepertinya Pak Komar sudah menemui ajalnya. Mereka melihat daun-daun di sekitaran rumah Pak Komar sudah mengering semua. Artinya Mbak Purnomo sudah menuntaskan pekerjaannya. Bayu, Damar, dan Doni hanya bisa mengelus dada. Mereka bertiga masih bisa selamat. Tapi naas bagi Mbak Purnomo. Mbak Purnomo tewas akibat kehabisan tenaga. Bukan hanya tenaga, nafasnya juga tersedak. Seperti yang sudah dikatakan oleh Arman, jika ingin membunuh Komar, maka harus memusnahkan ingonnya terlebih dahulu. Dan itu harus ada tumbal nyawa. Tentu saja Mbak Purnomo sudah mengetahui hal itu semua. Mbak Purnomo sendiri sudah berani mengambil resiko yang sangat besar, yaitu nyawanya sendiri. Setelah tenaga Damar kembali pulih, kemudian ia melepaskan ikatan Bayu, lalu menuntun Bayu pergi meninggalkan rumah Pak Komar. Bayu, Damar, dan Doni bergegas menuju kediamannya Bayu. Dendam mereka pun telah terbalaskan. Itulah akhir hidup Pak Komar, kematian telah menjemputnya. Itulah akhir cerita yang berjudul Dendam, yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Raid Hussein. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.